Saya udah bingung ya. Iya. Ekspresi kebingungannya kurang ya? Kurang. Kalau kayak sekarang kondisinya kan sebetulnya semua kementerian termasuk negara ini kan cuma butuh Ustadz Yusuf Mansur jadi humas. Kenapa? Dari mana duitnya? Gitu kan? Dari mana Ya, duitnya? proyek pembangunan IKN kena imbas. Jadi pertanyaannya yang hari ini mungkin masih belum terselesaikan, belum terjawab. Bagaimana kemudian membiayai proyek-proyek dan juga program-program pro rakyat? Dari mana duitnya? Nah itu. Sama relawannya Pak Prabowo. 1 triliun. Sabar. Mana duitnya? Kita tidak punya uang. Dari mana duitnya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Dari mana duitnya? Sabar. Mau Anda patungan? Mau? Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Nangis saya. Sabar. Tolong pinjemin Pak, tolong pinjemin Pak. Mah. Ojo ngaco omongan itu. Sebentar, itu anunya. Nah, bener nggak? Lucu ya? Kok lucu? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ini membuktikan bahwasannya ini sebuah contoh di mana Ustadz ya yang mana video marah-marahnya itu diparodikan oleh siapapun, baik kalangan artis maupun kalangan politik gitu ya. Dan ini kan sungguh memalukan gitu ya, sungguh memalukan ya menurut saya pribadi ya. Sebuah ustadz gitu ya, sosok ustadz harusnya disegani, dihormati apapun ucapannya, tapi ini dijadikan bahan candaan oleh publik, bahkan sampai oleh para pengamat politik gitu ya. Dan akan membutuhkan uang senilai 1 triliun untuk membesarkan Paidren gitu ya. Nah, kita jadi patut bertanya-tanya gitu ya, sebenarnya Yusuf Mansur itu mengatakan seperti apa? Apakah memang sebenarnya tidak punya duit sama sekali gitu ya? Bahkan ketika di Paidren saja ini karyawan-karyawannya itu tidak tergaji, THR maupun pesangonnya tidak diberikan gitu ya. Ini apakah Yusuf Mansur benar-benar tidak punya uang? Sedangkan di tahun 2020-2021 Yusuf Mansur mengatakan mempunyai saham di berbagai sektor, ya. Misalkan di bisnis kuliner, warung steak and shake, ayam bakar Smono, kemudian BKJ Selamat, di XG misalkan, kemudian punya saham di MNC Bank, milik Haritano sebesar 80 miliar, kemudian memiliki saham di Tempo, kemudian di perusahaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Haji di Cia TV. Di awal tadi adalah sebuah potongan video, cuplikan video forum diskusi di salah satu acara TV swasta, di mana di situ ada narasumber Pak Agus Pambagio, kemudian Mas Hendri Satrio, dan juga Adriana Pitubulu gitu ya, yang membahas terkait dengan efisiensi anggaran ya di berbagai pos kementerian, di sektor kementerian di era Presiden Prabowo Subianto ya, yang mungkin ini adalah sebuah cara atau strategi untuk merealokasikan dana untuk program-program kebijakan lain, misalkan seperti makan bergizi gratis gitu ya, dan juga mungkin program pembangunan IKN gitu. Dan menariknya Mas Hendri Satrio juga nyeletuk atau sempat bercanda ya, mengingatkan kembali ucapan Yusuf Mansur dahulu, dari mana duitnya, mau Anda patungan, mau begitu ya, padahal sudah lama gitu ya. Tetapi ini artinya bukan hanya komika, bukan hanya artis, bukan hanya tiktoker, bukan hanya masyarakat umum yang memparodikan cetukan atau ocehan atau kemarahan Yusuf Mansur yang sempat viral dulu gitu ya. Dan ini membuktikan bahwasanya ini sebuah contoh di mana Ustadz ya yang mana video marah-marahnya itu diparodikan oleh siapapun, baik kalangan artis maupun kalangan politik gitu ya. Dan ini kan sungguh memalukan gitu ya, sungguh memalukan ya menurut saya pribadi ya. Sebuah ustadz gitu ya, sosok ustadz harusnya disegani, dihormati apapun ucapannya,
tapi ini dijadikan bahan candaan oleh publik, bahkan sampai oleh para pengamat politik gitu ya. Dan saya tidak ingin bahas soal itu, tetapi kalau bicara dari mana duitnya, seperti yang diucapkan Yusuf Mansur gitu ya, ketika mengatakan membutuhkan uang senilai 1 triliun untuk membesarkan Paytren gitu ya. Nah, kita jadi patut bertanya-tanya gitu ya, sebenarnya Yusuf Mansur itu mengatakan seperti apa? Apakah memang sebenarnya tidak punya duit sama sekali gitu ya? Bahkan ketika di Paytren saja ini karyawan-karyawannya itu tidak tergaji, THR maupun pesangonnya tidak diberikan gitu ya. Ini apakah Yusuf Mansur benar-benar tidak punya uang? Sedangkan di tahun 2020, 2021 Yusuf Mansur mengatakan mempunyai saham di berbagai sektor, ya. Misalkan di bisnis kuliner, warung steak kan Sheikh Ayam Bakar Masmono, kemudian Gaji Selamat di XG misalkan, kemudian punya saham di MNC Bank milik Haritano sebesar 80 miliar, kemudian memiliki saham di Tempo, kemudian di perusahaan minuman Akudo, dan juga SBAT, kemudian Real gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya Yusuf Mansur mau gitu ya untuk menunaikan kewajibannya ya, membayar hak-hak dari para karyawannya, kemudian membayar eh, kerugian dari para investor-investornya yang menagih kepada dirinya, bisa saja misalkan Yusuf Mansur menjual salah satu saham misalkan di sektor apa namanya perbankan di milik Haritano ya di MSI Bank itu ya 80 miliar, kemudian dijual, kemudian digunakan untuk membayar gaji-gaji karyawan gitu ya, mungkin digunakan untuk membesarkan Python kembali gitu ya. Kemudian Yusma sudah katanya kan mempunyai lahan di Sentul yang mana ini bekerja dengan perusahaan di bidang properti, ingin membangun apartemen 5 tower katanya. Ini kan bisa saja dijual atau dilepas gitu ya. Salah satu saham di misalkan di Real, di SBAT, kemudian di mana lagi banyak kalau teman-teman membaca atau browsing di internet gitu ya, informasi mengenai saham-saham yang dimiliki Yusuf Mansur gitu ya. Nah, kalau memang Yusuf Mansur memang kenyataannya walaupun mengatakan mempunyai saham di mana-mana, tetapi mengatakan dirinya tidak punya uang, bahkan untuk apa namanya membesarkan Paytren ya, untuk operasional Paytren saja Yusuf Mansur mengatakan sampai gebak-gebak meja ya, mengatakan butuh 1 triliun. Apakah para bawahan atau direksinya ini mau patungan? Nah, ini kan sungguh kontradiksi dengan ucapan-ucapannya ya. Nah, ini patut dipertanyakan sebenarnya Yusuf Mansur itu hanya sebuah flexing ya yang disampaikan ke publik ya, atau mungkin memang Yusuf Mansur itu orangnya pelit ya. Jadi mengatakan punya saham di warung steak, bayar pajak sehari 100 sampai 200 juta per hati. Nah, itu kan berarti omsetnya saja berapa per bulan atau per tahun gitu. Berapa nominal keuntungan yang didapat gitu ya. Sedangkan para karyawan yang menuntut gajinya yang ditangani atau di tangani Pak Zeni Mustafa ya sebagai kuasa hukum itu ya, sebagai pengacara yang menuntut di Desnaker itu ya, itu kan sebesar kurang lebih 450 jutaan ya, 400 jutaan lebih gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kecil bagi Yusuf, kecil begitu. Cuma Yusuf Mansur ya tahu sendiri ya, kalau kita menyebutkan ya Yusuf Mansur itu orangnya pelit gitu. Misalkan seperti Mas Warto ya, menuntut hak-haknya yang 10 tahun itu tidak ada laporan, tidak ada kabar, itu sampai harus menangis-nangis di medsos gitu ya. Nah, ini kan sungguh memprihatinkan, sungguh ironi gitu ya. Dari mana duitnya, gitu ya. Ya, dari Yusuf Mansur sendiri lah. Mau itu namanya apa namanya perusahaan Yusuf Mansur, yang mana Yusuf Mansur menjadi owner, ya harus bertanggung jawab bagaimana caranya supaya perusahaan itu tetap berjalan dan kemudian karyawan-karyawannya tetap terpenuhi haknya ya. Tidak seperti ini, bahkan sampai saat ini walaupun sudah sampai di Senaker perjuangannya ya Pak Haji Mustafa, kemudian di PHI itu hanya dicicil 1 kali gitu ya. Ya, ini kan sungguh ironis. Ketika Kalimat sendiri berjuang untuk menuntut haknya, bahkan sampai ke Disnaker selama bertahun-tahun, 2 tahun lebih kalau di salah itu. Ya, bahkan itu pun
Yusuf Mansur atau Pak Adrian ini mengatakan akan mencicil selama 6 kali angsuran, tapi hanya dicicil 1 kali. Nah, nah, pertanyaannya, ketika Yusuf Mansur membeli saham di MNC Bank, saham di Tempo, saham di Warung Steak, memang Yusuf Mansur mencicil? Kan enggak gitu ya. Nah, inilah gambaran-gambaran yang sebenarnya ini sudah mencerminkan siapa sosok Yusuf Mansur sebenarnya, tabiat Yusuf Mansur sebenarnya gitu ya. Dan itu tadi seperti yang sudah saya singgung di awal, bagaimana para pengamat politik, para pengamat kebijakan publik dalam suatu diskusi politik pun Yusuf Mansur dijadikan bahan candaan. Ini kan menjadi sebuah contoh yang buruk bagaimana seorang ustadz ya yang konon katanya ustadz kaya raya gitu ya. Nah, ini menjadi bahan lawakan di ruang publik, ini kan sungguh tidak pantas gitu teman-teman. Dan kita tetap menunggu hasil kasasi di Mahkamah Agung, di mana perkara Bu Elis Siti Rohimah melawan Yusuf Mansur dengan kawan di dalam perkara JPN Batubara yang juga ditangani oleh Pak Ejin Mustafa. Semoga ini putusannya tetap menguatkan putusan di PN Bogor gitu ya, atau kemenangan ada di pihak Bu Elis Siti Rohimah atau di pihak investor begitu teman-teman. Ya, itu tadi teman-teman gambaran atau cuplikan video tadi itu menggambarkan bahwasannya Yusuf Mansur itu sudah tidak ada wibawanya gitu ya, mungkin ya. Yusuf Mansur sudah pamornya sudah habis gitu ya, karena di TV pun saat ini sudah tidak mempunyai program ya, tidak seperti dahulu di Wisata Hati, di Antv ya, setiap apa namanya, setiap subuh selalu muncul di televisi gitu ya, dan sekarang tidak ada program lagi ya. Mungkin masyarakat sudah mengenal siapa Yusuf Mansur, sudah tahu modus-modus Yusuf Mansur, dan pihak-pihak TV swasta pun juga sudah apa namanya menganggap Yusuf Mansur tidak ada nilainya atau memberi rating yang baik kepada program-program tersebut gitu. Walaupun apa namanya Yusuf Mansur sampai saat ini masih yang melenggang kemana-mana, walaupun dilaporkan di berbagai kepolisian, kemudian digugat di berbagai pengadilan. Ya, ini ada 2 setahu saya yang menyatakan Yusuf Mansur itu kalah ya di tingkat pengadilan negeri itu ya. Oke teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.